Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Flowersa Olive, NPM 21901111008. Saya mahasiswi Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Isu Strategis PAI dan Kontemporer, yaitu tentang PAI dan degradasi lingkungan. Nah, yang saya bahas sekarang yaitu tentang kerusakan alam karena manusia. Video ini juga sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, sebelum saya membahas tentang kerusakan alam di daerah saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih kerusakan alam itu, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, manusia sebagai penguasa lingkungan hidup berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna dari makhluk hidup lainnya. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi oleh pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan, misalnya seperti pencemaran limbah pabrik, polusi udara, banjir, serta penebangan hutan. Bencana juga bisa terjadi di mana-mana, di suatu lokasi atau daerah tertentu, bahkan di belahan bumi tertentu. Nah, demikian halnya dengan kerusakan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, daerah, bahkan negara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini untuk manusia sebagaimana firman-Nya, yaitu Dialah Allah yang menentukan untukmu segala yang ada di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Bila kita cermati, antara komponen satu dengan komponen yang lain itu saling terkait. Misalnya, Allah menjadikan oksigen yang merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga binatang yang dihirup oleh manusia saat berlangsungnya proses pernafasan. Dan kemudian manusia mengeluarkan karbon dioksida yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan itu mempunyai hubungan yang saling terkait, seperti itu. Boleh jadi bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang terjadi di negeri ini sebagai akibat kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita simak firman Allah yang artinya, dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu, yaitu kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas 28:77. Mari dari kita semua sama-sama menjaga dan merawat lingkungan alam kita, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, karena dampak dari kerusakan lingkungan yaitu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari dan merugikan bagi generasi penerus berikutnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat lingkungan itu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang ada pada daerah saya. Sebenarnya pada daerah saya sendiri kerusakan alamnya juga tidak terlalu tinggi seperti itu. Namun yang menarik perhatian saya yaitu sepertinya adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air ini sendiri itu berada di depan rumah saya, yaitu sungai kecil. Nah, pencemaran air ini membuat kotor lingkungan di air. Pastinya kan, karena pencemaran air pasti membuat kotor di lingkungan air. Nah, pencemaran ini seperti limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke sungai, terus sampah-sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai dan sebagainya. Jadi, sungai di depan rumah saya ini
airnya benar-benar tidak bisa mengalir, dan air ini juga hanya ada tumpukan-tumpukan sampah seperti itu. Dan saat hujan lebat, sungai ini menjadi banjir seperti itu. Nah, pencemaran ini banyak sekali sisi negatifnya menurut saya. Bukan hanya membuat sungainya jadi kelihatan kotor, tetapi penggunaan air pada sungai tersebut juga berkurang. Banyak juga beberapa orang di daerah saya juga masih sering mandi, mencuci, dan melakukan aktivitas lainnya ke sungai seperti itu. Padahal sungai ini sudah tercemar seperti itu kan. Lalu cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran ini, jika pada limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke aliran sungai, itu bisa dengan cara membuat aliran parit atau selokan milik perusahaan atau milik pabrik tersebut agar difungsikan sebagai menyalurkan limbah itu limbah itu tidak dialirkan ke sungai seperti itu. Jika sampah-sampah yang berserakan di aliran sungai, yaitu dengan cara jika sampah-sampah yang berserakan di aliran sungai itu bisa dengan cara jangan lagi membuang sampah di aliran sungai ataupun di sekitarnya seperti itu. Mungkin jika hanya dengan peringatan, manusia yang lain atau orang-orang yang lain mungkin banyak sekali yang tidak mendengarkan atau menganggap remeh seperti itu. Padahal dampak dari pencemaran lingkungan ini bisa juga banjir, lalu polusi udara yang tidak baik, dan kesehatan-kesehatan lain yang terganggu seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah mari kita jaga lingkungan kita dan selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.